Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat WMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari pusaka yang baru saja saya dapatkan. Ini adalah kelanjutan sebenarnya dari beberapa video yang lalu. Nah, untuk di episode kita kali ini saya ada dua buah pusaka, Sobat. Yang satu ini sudah dalam keadaan bersih, jadi ini untuk di warangkanya pun juga sudah kinclong. Saya mendapatkan sudah dalam keadaan bersih seperti ini, Sobat. Dan untuk di kerisnya sendiri ini pun juga sudah dalam keadaan diwarangi. Hanya saja saya kurang begitu suka karena apa? Karena di sini dia dalam memberikan minyak itu sampai kelomo. Jadi saya tidak begitu suka dengan meminyaki pusaka yang sampai kelomo. Saya kasih minyak itu biasa-biasa saja. Jadi ya sekedar basah gitu saja. Jadi tidak sampai di kelomo sampai netes-netes gitu. Saya nggak pernah kayak gitu sih, Pak. Oke, daripada penasaran, coba kita akan membuka satu persatu dari pusakanya. Nah, kalau dari sekilas gitu, sekilas memang pusaka ini bisa dikatakan cukup terawat dari memang apa ya, dari teman tosan aja saya memang pusaka ini kayaknya gitu loh, yaitu suka atau juga pandai merawat pusaka. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, Sobat. Untuk di dapurnya sendiri, ini adalah dapur apa ini, Sobat? Ini adalah dapurnya, dapur tilam upih. Nah, dapur tilam upih. Hanya saja kalau alisnya tidak begitu kentara karena memang bersatu dengan pamor. Nah, tapi kalau kita raba seperti ini, dia ada agak sedikit cekung seperti itu, Sobat. Ini adalah dapurnya, dapur tilam upih dengan pamor. Kalau untuk saya ini pamornya masuk di pamor apa ini ya? Pamor kulit semongko, Sobat. Dan untuk di karakter pamornya sendiri, ini adalah pamor yang ngebior. Nanti kemungkinan ini nanti akan dibersihkan saja ini, dan atau mungkin akan diwarangi kembali gitu. Karena saya nggak begitu suka ini tadinya loh. Waktu saya terima minyaknya ini udah saya nggak suka dengan minyak yang sangat kromo gitu. Minyak yang berlebihan, diminyaki berlebihan saya tidak begitu suka. Jadi saya kalau meminyaki pusaka itu ya biasa gitu saja, ya diminyaki asal basah itu, lalu minyaknya sekiranya bisa melunturkan dari kotoran-kotoran atau debu-debu yang menempel ataupun juga karat-karat tipis. Nah, seperti itu dikira-kira saja, Sobat. Kalau untuk saya seperti itu, jadi saya tidak pernah meminyaki dengan klomo, apalagi sampai menetes-netes gitu. Saya tidak suka yang seperti itu, Sobat. Nah, ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua, ini, Sobat. Ini masih sangat kotor banget pusakanya, warangkanya pun juga kotor. Coba kita akan melihat ini seperti apa ini. Nah, seperti ini kan, kalau boleh saya bilang pusakanya sebenarnya bagus loh. Pusakanya bagus dan bisa dikatakan agak langka di dunia tosan aji. Tapi ini kayaknya tidak dirawat banget gitu. Mungkin di pemiliknya gitu, di tuannya dulu dibiarkan gitu. Cuma menyentel gitu saja di dinding rumah, ataupun juga mungkin gitu loh di apa ya, rumah-rumah bambu zaman dulu. Jadi di kampung-kampung itu kan masih banyak gitu. Cuma dicentelin di tiang gitu saja, tiang rumah. Nah, kayak gitu. Jadinya kok apa ya, kayak gini. Sayang banget loh ini. Sebenarnya ini kayunya bagus loh ini. Nanti mungkin kita semua akan panggil ini dengan warangkanya. Karena ini saya melihat warangkanya ini untuk di motifnya kayaknya ini motif bagus ini, Sobat. Untuk di warangkanya ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, ini adalah dapurnya, dapur kebo teki, Sobat. Nah, ini adalah kebo teki. Ini agak langka daripada kebo lajar atau mahesa lajar, karena ini adalah kebo teki. Dan juga yang langka lagi adalah biasanya kebo salurung, lalu juga kebo kantong, itu juga langka banget gitu kerisnya. Nah, kalau untuk yang kebo teki ini agak langka. Untuk ini pusakanya masih tergolong lumayan utuh ini, Sobat. Kalau untuk saya ini masih tergolong utuh, bagus loh ini. Meskipun untuk di kerisnya sendiri karatnya sudah
sudah ada di mana-mana. Akan saya balik untuk kameranya, mungkin di antara sobat ini ada yang penasaran seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya ini. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari dua buah pusaka. Nah pusaka ini juga termasuk dari pusaka-pusaka terbaru penghuni dari Galeri Bumi Mojopahit sobat. Nah kita mulai dulu dari pusaka yang pertama. Nah ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapurnya tilam upi sobat. Meskipun di bagian sogokannya ini di bagian tikel alisnya ini dia tidak begitu kentara. Kalau kita raba baru dia terasa ini. Ini adalah untuk di pamornya sendiri sobat. Ini adalah salah satu dari jenis pamor yang mengkilap. Jadi memang pusaka seperti ini kalau diwarangi biasanya itu sangat menyenangkan. Jadi pamornya akan timbul. Jadi timbulnya itu kayak putih mengkilap gitu loh sobat. Nah biasanya pusaka-pusaka seperti ini memang banyak sekali peminatnya ini. Saya pun juga sama. Saya pun juga sangat menikmati ataupun juga berminat banget dengan pamor yang seperti ini sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Bagus loh ya. Ini layak nih untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi ini sobat. Pusakanya lumayan gitu, lumayan terawat, dan juga untuk di pilanya sendiri atau di pamornya. Nah ini adalah pamor yang bagus ini. Ini kalau untuk saya masuknya di pamor apa ini sobat ya? Ngulit semongko ataukah pedaringan kebak kira-kira ya. Ini kalau untuk saya kok masuknya di ngulit semongko ya. Nah ini adalah pusaka yang pertama. Coba kita akan melihat di pusaka yang kedua. Nah ini pun juga sebenarnya sama. Saya sangat yakin nanti kalau setelah diwarangi ini pamornya bagus. Kalau Anda melihat di sini, ini pamornya ini agak-agak timbul ini sobat. Nah agak-agak timbul seperti ini. Nah ini bagus loh ini. Coba kita lihat bersama-sama. Ini adalah dapurnya, dapur Kebo Teki. Untuk di pamornya saya tidak tahu karena seperti ini karetnya sudah memenuhi dari bilanya. Tapi kalau kita melihat sobat, di sini kita akan melihat bahwasanya pamornya ini dia timbul. Nah, dia timbul seperti ini. Mudah-mudahan ini nanti juga pamornya deling sama dengan ini, dengan yang ini. Ini adalah pamor tipe-tipe pamor deling ini sobat. Pamornya mubiar. Mudah-mudahan ini pun juga sama. Ini sama delingnya. Jadi kalau memang ini pusakanya pamornya deling ya berarti ini bagus banget. Ini berarti rezeki ini saya ini mendapatkan pusaka seperti ini sobat. Dan untuk dibilangnya sendiri kalau Anda melihat ini sobat, ini masih tergolong utuh loh. Nah ini masih tergolong utuh untuk di pusakanya. Nah untuk di lungguh wilahnya pun juga masih sangat rapat ini sobat. Ini keren ini pusakanya ini sobat. Kalau di lokasian masih mendapatkan pusaka-pusaka yang seperti ini, berarti ini hunternya ini pun juga bisa dikatakan beruntung ini sobat, mendapatkan pusaka yang seperti ini nih. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara. Karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai kita takut, apalagi kita alergi dengan budaya kita sendiri. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.